Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Radhiyallahu anhu wa radhiyallahu ankum. Al-hadithur rabi'u wa thalathun an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Rawahu Hadis ke-34 datang dari Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man ra'a minkum munkaran, siapa di antara kalian melihat munkaran, kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka ubahlah, hilangkanlah kemungkaran itu biyadihi, dengan tangannya. Fa in lam yastati', apabila dia tidak mampu dengan tangannya, fa bilisani, maka dengan lisannya. Fa in lam yastati', kalau enggak mampu juga dengan lisannya, fa biqalbi, maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itulah selemah-lemahnya iman. Baik, Al-Imam Syekh Muhammad Al-Jurdani menjelaskan hadis ini. Beliau mensyarahi man ra'a, siapa yang melihat, ai alima, mengetahui. Artinya melihat di sini mengetahui, walaupun mungkin dia tidak melihat dengan mata kepala sendiri, atau bisa jadi dengan laporan, dengan media sosial dan lain-lain. Artinya ro'a di sini alima, siapa yang tahu di antara kalian ada kemungkaran. Apa itu kemungkaran? Di sini dikatakan syai'an yunkiruhu syari'u wa yuqabbihuhu. Kemungkaran itu sesuatu yang diingkari oleh syariat. Syariat Islam. Wa yuqabbihuhu, dan dianggap buruk, dianggap jelek oleh syariat. Jadi kemungkaran itu timbangannya bukan timbangan suka atau tidak suka secara pribadi, bukan timbangannya suka tidak suka secara organisasi dan lain-lain, tapi timbangannya adalah syariat. Kalau itu diingkari oleh syariat, dihukumi haram oleh syariat, atau dalam syariat dianggap itu buruk, maka itu disebut kemungkaran. Orang yang tahu, melihat kemungkaran, falyughayyirhu, maka hendaknya dia mengubahnya, menghilangkannya, mencegahnya, biyadih, dengan tangannya.
Tangan di sini Imam Muhammad Al-Jurdani memaknai wujuban ainiyan inin farada bil ilmi wa kafaiyan insyarakahu ghairahu. Yang dimaksud dengan tangan, makna yang pertama menunjukkan bahwa mengubah kemungkaran adalah wajib ain. Artinya wajib bagi setiap muslim. Salat wajib ain, salat lima waktu wajib ain, puasa Ramadan wajib ain. Begitu juga mencegah kemungkaran. Tahu dari mana? Dari hadis Nabi biyadi, dengan tangannya. Kata Syekh Muhammad Al-Jurdani menunjukkan hukum fardu ain. Dan juga beberapa pendapat para ulama biyadi dengan tangan. Yang pertama secara tekstual, artinya dengan tangannya dia. Tangan betul-betul mana kan? Tangan. Atau tangan secara kontekstual, yang dimaksud kekuasaan. Ya, yang dimaksud kekuasaan. Nah, maka harus dikerjakan. Sebagaimana di sini banyak contoh yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dikisahkan satu cerita yang dilakukan oleh Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Suatu hari beliau sedang keliling di malam hari. Ini kebiasaan Sayyidina Umar, tiap malam keliling kota Madinah, ya, kontrol langsung oleh khalifah. Mungkin ada warganya yang lapar atau ada kemungkaran dan lain-lain, beliau kontrol langsung keliling. Lalu beliau mendapatkan ada suara dari dalam rumah, ya, seperti seorang perempuan yang sedang minum khamr, artinya lagi mabuk. Kan kalau orang mabuk kan biasanya ngomongnya ngaco kan gitu. Mungkin beliau mendengar ada indikasi kayak gitu. Lalu beliau langsung mengatakan, ya aduwallah, wahai musuhnya Allah, adzananta anna Allah yasturuka wa anta ala maksiyati. Wahai musuh Allah, apakah kamu mengira Allah akan menutupi aibmu sedangkan kamu sedang bermaksiat kepadanya? Lalu yang lagi maksiat, lagi berbuat kemungkaran itu bilang begini, ya Amirul Mukminin, la ta'jal atau la tu'ajjil, fa in kuntu asaitullaha fi wahidatin faqad asaitahu anta fi thalath. Kata yang lagi berbuat maksiat nih, wahai Amirul Mukminin, sabar, jangan buru-buru, katanya. Jangan langsung menjustifikasi kami musuh Allah, katanya begitu. Kami atau saya bermaksiatnya satu, lagi minum khamar, sedangkan engkau udah berbuat 3 maksiat. Kata Sayyidina Umar, wa mahunna, emang saya ngapain? Pertama, tajassasta, ente udah berbuat tajassus, mencari-cari keburukan orang. Ini pinter-pinternya dia nih, ya. Karena kan
Sayyidina Umar keliling. Ya, kata dia itu ente lagi tajassus. Sedangkan dalam ayat dikatakan wala tajassasu begitu. Janganlah kalian mencari-cari keburukan orang. Nah itu yang pertama, maksiat ente. Yang kedua, wa ataital buyuta min zuhuriha wa qad amarallahu bi isyaniha min abwabiha. Yang kedua, kamu datang ke rumah kami dari luar, main langsung mengutarakan gitu. Sedangkan Allah memerintahkan kalau datang ke rumah masuk sampai depan pintunya, jangan disongong. Itu dua, nanti udah salah. Terus wa dakhalta ghayra baitika min ghairi an tasta'dina wa tusallima. Dan yang ketiga kesalahan ente masuk ke rumah yang bukan punya ente tanpa izin dan tanpa salam, main ngomong aja ya Allah, itu juga nggak boleh. Jadi kami maksiatnya satu, ente maksiatnya tiga. Kira-kira kalau kita lagi amar ma'ruf nahi munkar begitu, kira-kira bagaimana? Tapi apa kata Sayyidina Umar? Sayyidina Umar nih orang yang paling tegas. Setan takut sama beliau, sama bayangannya takut. Tapi beliau bilang apa? Sodakta, itu benar. Wastaghfir lana. Kalau gitu tolong istighfar buat kami, kata Sayyidina. Faqala, lalu orang-orang tadi itu mengatakan ghafarallahu lana walak, semoga Allah mengampuni kami dan mengampuni engkau ya Amirul Mukminin. Lalu Sayyidina Umar mengatakan hal indaka min khairin in afautu anka. Apakah kamu punya kebaikan? Apakah kamu mau berbuat baik? Atau apakah kamu akan kembali lagi berbuat baik apabila aku maafkan kamu? Kata Sayyidina Umar. Qala na'am. Ya, wallahi ya Amirul Mukminin, la in afauta anni la a'udu li mithliha abada. Kata orang tersebut, seandainya kamu mau maafkan saya, artinya enggak kena hukuman, ya, maka aku nggak bakal ngulangin lagi minum khamar selama-lamanya. Ya, fa'afa wa kharaja wa taraka. Dimaafin oleh Sayyidina Umar, lalu beliau pulang, lalu orang tersebut meninggalkan perbuatannya, artinya dia tinggalkan perbuatan minum minuman keras. Kenapa bisa berubah tadi? Tadi Sayyidina Umar menerapkan yang namanya nahi munkar. Kemudian fa'in lam yastati', kita lanjutkan hadisnya. Kalau dia tidak mampu, kalau ada orang nggak mampu mengubah kemungkaran dengan tangannya, fa bilisan, maka ubahlah dengan lisan. Fal yughayyirhu biqauli, dengan ucapannya. Ya, ka'an ya'muruhu bitarkil munkar, mengajak dia agar agar meninggalkan kemungkaran. Au yuzakirahu billah, dan ingatkan dia tentang Allah. Wa alima iqabi, dan pedihnya azabnya, siksaannya. Ma'alayinin, dengan kelembutan. Au iglauzin, atau dengan ketegasan. Jadi lisan, kalau zaman sekarang tulisan.
Ya, lisan bisa, tulisan juga bisa. Karena kan sekarang tulisan mewakili lisan kita ya. Ya. Itu juga bisa kita lakukan sebagai bentuk pengamalan nahi munkar. Dikisahkan di sini ada seseorang yang kerjaannya minum khamr, nomor lagi di Syam, di negeri Syam. Fabalagha dzalika Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lalu sampai kabar itu kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu fakata balahu, Sayyidina Umar ambil kertas, lalu beliau tulis. Apa yang ditulis? Hamim, tanzilul kitab minallahil azizil alim, ghafiril dzambi wa qabilit tawbi syadidil iqabi dzit tawli la ilaha illahu ilaihil masir. Tulis. Surah apa tuh? Surah nggak ada di sini, kita cari data. Hamim. Ya, Allah yang tahu maknanya hamim. Wallahu a'lam bimuradi. Tanzilul kitab minallahil azizil alim. Ya. Diturunkan kitab dari Allah yang maha agung dan maha mengetahui. Ghafiril dzambi, Allah yang mengampuni dosa. Wa qabilit taubi, Allah yang menerima taubat. Syadidil iqab, juga sekaligus Allah yang siksanya pedih. Ya. Dzit taul, yang memiliki nikmat yang besar. La ilaha illahu, tidak ada Allah, tidak ada ilah yang disembah melainkan Dia. Ilaihil masir, kepadanya lah kalian kembali. Lalu ditulis, dikirim ke orang tadi. Fatarokar rojulu al khamra wa taba minha. Dia baca itu ayat, beliau tinggalkan itu minuman keras dan bertaubat dari perbuatan minum minuman. Ya, kalau sekarang kalau ditulis ayat doang mah nggak paham kayaknya roman-romannya ya. Ada orang judi online, ya kita tulis ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Dikirim, pas dia baca Shadaqallahul azim, judinya main lagi. Ya, pertama emang kagak paham, kedua juga faktor yang nulis juga ngaruh, betul gak? Iya, yang nulis Sayyidina Umar, tulisannya punya ruh, tulisannya punya nur, punya cahaya, sehingga bisa bawa hidayah. Tapi ya aku lihat ini dicontohin juga. Sayyidina Umar mencontohkan dengan tangan tadi, juga beliau mencontohkan apa namanya dengan lisan, dengan tulisan. Baik. Nah, nanti ada urutannya nanti. Yang ketiga sekarang, fa in lam yastati', kalau nggak mampu dengan lisannya, fa bi qalbi, maka dengan hati. Dengan hati maksudnya bagaimana? Falyunkirhu bi qalbi, hatinya tetap tidak menyetujui perbuatan munkar, nggak ridho ada perbuatan munkar. Wadzalika, tapi merubah kemungkaran dengan hati itu adhaful iman,
Maksudnya ad'aful a'mal, perbuatan yang paling lemah. Kenapa? Karena nggak kedengeran. Karena nggak kedengeran, cuman nggak setuju doang. Tapi di sini dikatakan ma'ad du'ai, ya, disertai juga dengan doa. Jadi kalau ada kemungkaran, pakai tangan kita takut, nggak mampu, nggak bisa, pakai lisan juga nggak mampu juga, walaupun cuma pakai hati, tapi jangan lupa juga disertai dengan doa. Doain, ya, doain. Doa ini apa? Ya kalau memang ya biar dapat hidayah, biar gak jadi itu acaranya dan lain-lainnya misalnya gitu. Ya, itu semuanya bagian daripada sifat ya, yang diperintahkan oleh Nabi apabila ada di antara kita yang mengetahui atau melihat yang munkar. Maka amar ma'ruf nahi munkar ini di dalam fikih disebut dengan hisbah. Disebut hisbah. Ada dakwah, hisbah, jihad. Itu 3 langkah di dalam berdakwah, mengajak orang dan juga mencegah orang berbuat munkar. Sekarang ada penjelasan nih dari Asy-Syaikh Asy-Sya'rani radhiyallahu taala anhu. Beliau memberikan apa namanya tuh urutan mana yang dimaksud biyadi, bil lisan dan bil qalb, dengan hati. Beliau mengatakan ketika mengomentari salah satu kitab, yaitu yang ditulis oleh Sayyid Ibrahim Al-Matsbuli, bahwa yang dimaksud mengubah kemungkaran dengan tangan itu yakunu lil wulati, yang utama adalah orang yang punya kekuasaan, ya. Alladzina yadrobun wa la yudrobun, yang bisa menekan dan tidak bisa ditekan, ya. Nah, kalau pemerintah, ya, pejabat punya kekuasaan, punya segala macam apa namanya alat-alatnya itu dia tuh yang utama menurut Asy-Syaikh Asy-Sya'rani. Yang kedua, wa taghyiruhu bil lisan, yang mengubah dengan lisan. Apa? Siapa itu? Lil ulama al-amili, para ulama suarakan, ya, suarakan kemungkaran itu, dicegah dengan suaranya, dengan taklif, dengan ceramahnya, dengan tulisannya dan lain-lain. Para ulama. Yang ketiga, wa taghyiruhu bil qalbi, dan yang mengubahnya dengan hati. Kata beliau, alal arifin, ya, para arifin, alladzi ghalaba alaihim syuhudun ihtiqarahum nufusahum ayyakuna nahina li ghairihim fayatawajjahu ahaduhum bi qalbihi ila Allah azza wa jalla. Pokoknya al-arifin, orang-orang yang para orang-orang yang arif itu apa? Yang mengenal Allah, ya, orang-orang yang sering apa ya, zikir segala macam. Nah, dia tuh ubah dengan hatinya. Kenapa? Karena dia doanya biasanya manjur, didengar oleh
Allah, sehingga nanti dengan keberkahan doanya Allah ubah kemungkaran itu yang menjadi ketaatan kepada Allah. Sekarang di akhir bab ini dijelasin apa urgensinya, apa sih pentingnya gitu, sehingga kita harus amar ma'ruf nahi munkar. Boleh nggak sih kita, yang penting kita nggak maksiat dah, yang penting kita nggak berbuat munkar, ya, yang lain mah terserah, misalnya begitu. Boleh nggak sih begitu? Kenapa sih harus amar ma'ruf nahi munkar? Nah, di sini dikasih tahu kita. Yang pertama, pentingnya kita beramar ma'ruf nahi munkar. Nabi mengatakan, la ta'murunna bil ma'ruf, sungguh kalian telah diperintah oleh Allah untuk berbuat ma'ruf, berbuat baik. Wa tanhawunna 'anil munkar, dan kalian sungguh telah dilarang, telah diperintah untuk mencegah kemunkaran. Nah ini dampaknya nih, kalau kemungkaran dibiarkan, orang udah cuek, nggak ngajak orang berbuat baik, kata Allah, liyusallitunnallahu alaikum syirarakum. Kalau amar ma'ruf nahi munkar dibiarkan, nanti Allah angkat di tengah-tengah kalian sultan, pemimpin syirarakum, yang paling buruk di antara kalian. Sehingga yang memimpin kita nanti bukan orang yang paling baik, tapi orang yang paling jahat. Kenapa? Karena dampak dari orang-orang udah nggak beramar ma'ruf nahi. Dahsyat ya. Ada yang lebih dahsyat lagi, kata Nabi, fayad'u khiyarukum fala yustajabu lahu. Nanti kalau amar ma'ruf dicuekin, nahi munkar nggak dilaksanain lagi, nanti orang baik di antara kalian, yang paling soleh di antara kalian, berdoa, fala yustajabu lahu. Doanya dia nggak diterima oleh Allah, nggak diijabah. Kenapa? Karena cuma ngurusin dirinya sendiri. Dahsyat, bukan hal yang ringan. Hukumannya 2 minimal dari hadis tadi. Allah angkat di tengah-tengah mereka pemimpin yang buruk dan orang baik yang berdoa di zaman yang begitu tuh nggak diterima doanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min. Selanjutnya, Nabi juga pernah mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, muru bil ma'ruf, kata Nabi, ajaklah orang berbuat baik, wanhau 'anil munkar, cegahlah orang berbuat munkar. Qabla, sebelum antad'u Allaha fala yastajibu lakum, sebelum ketika engkau berdoa kepada Allah, Allah enggak ijabah doa kalian. Atau sebelum antastaghfirullah, engkau minta ampun kepada Allah, fala yaghfiru lakum, Allah enggak ampunin kalian. Jadi sebelum keadaan begitu tuh, sebelum nanti di titik di mana Allah enggak ngabulin doa, Allah enggak ngampunin dosa kita, maka kata Nabi, muru bil ma'ruf. Ayo ajak orang berbuat baik dan cegah orang berbuat munkar. Kemudian banyak nih, ada 2 lagi deh. Udah isya belum? Belum. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga mengatakan, ma min qaumin ya'malu fihim bil ma'asi, tidaklah ada satu kaum
yang di antara mereka ada yang berbuat maksiat, summa yuqaddiruna ala ayyughayyiru, kemudian mereka mampu untuk mencegahnya gitu. Fala yughayyiru, tapi mereka enggak coba untuk mengubah. Ada maksiat dia mampu tapi enggak diubah gitu. Apa hukumannya? Ayya ummahumullahu bi'iqabi, Allah akan memberikan hukumannya itu umum. Umum apa? Nggak pilih-pilih udah. Artinya kalau azab mau turun umum udah. Yang maksiat kena, yang nggak maksiat juga kena juga.